Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutia. Berita pertama, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Fahri Hamzah mengatakan pemilihan Presiden 2024 penuh dengan misteri dan membingungkan yang telah memunculkan 3 nama kandidat calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Hal itu disampaikannya di Gelora Talks edisi ke-102 yang tayang pada Rabu 30 Agustus 2023 kemarin dengan bertajuk tema Ganjar, Prabowo, Anies memotret survei Capres 2024. Yang dihadiri pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, manajer program Saiful Mujani Research and Consulting Saidiman Ahmad, dan Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu DPN Partai Gelora Indonesia, Riko Marbun. Nah, hal-hal ini lagi-lagi karena miskinnya regulasi yang baik pada pemilu presiden kita ini, memang jurus-jurus yang akan keluar di dalam pemilihan presiden ini menurut saya, dari 3 kandidat ini lebih banyak merupakan jurus-jurus misterius gitu. Itu yang bisa memenangkan mereka. Karena jurus-jurus rasionalnya itu memang tidak ada. Gitu. Kalau kita lihat, atau kalau ada itu hanya 70 hari yang tersedia di masa yang akan datang. Nah, kita berharap saja mudah-mudahan yang misterius ini tidak sampai berakibat buruk kepada kualitas demokrasi kita ke depan, penyelenggaraan dan pelembagaan pemilunya itu sendiri, dan juga hal-hal lain yang kita tidak bisa prediksi, karena apapun kita tetap saja ingin bahwa Pilpres ini tidak saja menyebabkan kita punya presiden baru yang akan datang, tapi pematangan proses demokrasi kita itulah yang kita harapkan lebih baik ke depan gitu. Berita selanjutnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, menjadi salah satu narasumber dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Dalam acara yang berlangsung pada Jumat 25 Agustus 2023 itu, Fahri Hamzah mendorong adanya desain ulang sistem pemilu, aturan dan perangkat pendukungnya. Sebab, demokrasi sekarang memfasilitasi adanya pertengkaran sehingga tidak ideal lagi untuk digunakan. Menurutnya, pertengkaran-pertengkaran yang tidak ideal telah menyebabkan terjadinya politik identitas. Ditambah lagi dengan adanya sosial media yang menyebabkan pertengkaran itu semakin memanas. 2019 tanggal 27 Agustus 2019, saya sebagai ketua tim menyerahkan 6 dokumen. Ya, ada 2 buku kepada anggota Dewan waktu itu. Buku pertama tentang reformasi parlemen, dan buku kedua itu berisi 6 paket undang-undang yang kami usulkan sebagai blueprint dari hasil kerja tim reformasi dan implementasi parlemen modern waktu itu. Nah, tetapi sayang di masa Ibu Puan itu tidak diteruskan. Seharusnya itu memang perlu difikirkan untuk diteruskan. Jadi tentang reformasi itu ada banyak sekali, karena itu diskusi panjang ya, kita mengumpulkan para pakar dan juga termasuk arsitek yang tua-tua, termasuk desainer dari komplek dan gedung ini pada masa Konevo dulu. Nah, 6 paket itu kan yang pertama saya mengusulkan dengan tim agar dipecah 4 lembaga dalam Undang-Undang MD3 itu. Jadi harusnya lembaga-lembaga ini punya undang-undang sendiri. Jadi bagaimana lembaga yang terlalu besar digabung undang-undangnya itu. Gitu. Sehingga ada Undang-Undang DPR, harusnya Undang-Undang DPD, Undang-Undang MPR, dan Undang-Undang DPRD. Berita ketiga, Partai Gelora mengikuti bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perkara penyelisihan hasil pemilihan umum 2024 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Berlangsung selama 4 hari, sejak 28 hingga 31 Agustus 2023, agenda yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Bilangan Cisarua, Bogor ini diikuti oleh seluruh pimpinan Partai Gelora Indonesia dan Kordapil wilayah se-Indonesia. Karena setelah kami sambung selesai, kami pasang AC, pandemi datang pada saat itu. Nanti filenya akan masuk ke dalam folder download di handphone atau laptop yang Bapak Ibu gunakan. Berita selanjutnya, DPW Partai Gelora Provinsi Bali menggelar acara diskusi bersama Simpul Denpasar Selatan. Dengan Haji Mujiono selaku Ketua DPW Gelora Bali yang juga menjadi pembicara, acara diskusi yang juga merupakan ajang silaturahmi ini dibersamai oleh Haji Mardi Sumitro, Haji Turmudi, Imam Wahyudi beserta rombongan yang membahas pemenangan dalam kontestasi pemilu dan strategi politik yang akan dilakukan, serta mengedukasi setiap anggota untuk berperan aktif dalam dinamika politik. Apalagi sebelumnya, Partai Gelora Bali juga berkesempatan hadir dalam acara deklarasi pemilu damai tahun 2024 yang diikuti oleh seluruh pimpinan partai di Bali yang bersama-sama menyepakati dan mendeklarasikan penyelenggaraan pemilu damai dan kondusif yang disaksikan langsung oleh jajaran KPU, Bawaslu, Kodam 9 Udayana, dan Polda Bali. Haji Mujiono berharap tahapan pemilu nantinya memiliki komitmen bersama menjaga kontestasi elektoral 5 tahunan berjalan aman dan damai di Bali sebagai sektor pariwisata. Berita selanjutnya, DPD Partai Gelora Jakarta Timur menggelar rapat koordinasi Bacalek, pengurus DPD dan DPC se-Jakarta Timur di Rumah Kolaborasi di Bilangan Cakung. Berlangsung pada Rabu 30 Agustus 2023 kemarin, rapat koordinasi yang dimulai sejak sore hari ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPW DKI Jakarta Partai Gelora Indonesia, sekaligus Kordapil Selamat Nurdin MM, dan Ketua DPD Gelora Jakarta Timur Arief Priambodo. Kesempatan tersebut juga meliputi pembahasan update politik dan teritorial, serta deklarasi calon presiden yang diusung oleh Partai Gelora Indonesia. Pasalnya, Partai Gelora sendiri akan melangsungkan deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto menjadi Presiden 2024 mendatang pada Sabtu 2 September 2023 ini. Berita berikutnya, Sekretaris Bidang Hubungan Internasional DPN Partai Gelora Indonesia, Sarah Az-Zahra, temui warga Karangtengah, Kota Tangerang. Sarah Az-Zahra merupakan calon legislatif DPR RI nomor urut 1 Dapil Banten 3 yang menemui warga sejak pagi dengan mengajak senam bersama dan dilanjutkan dengan berdiskusi santai. Sarah yang juga menjadi Ketua Bidang Ekonomi Kreatif DPW Gelora Provinsi Banten dan Koordinator Kemenangan Partai Gelora Dapil Banten 3 ini menjadikan momen tersebut untuk berada lebih dekat dan mendengar lebih dalam mengenai keluhan masyarakat Karangtengah. Agenda pun berlangsung lancar dengan warga yang menyambut penuh antusias. Berita ketujuh, berlokasi di Klayen, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, senam sehat juga dilakukan Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga Sri Wulandari. Kegiatan senam bersama warga sudah dilangsungkan beberapa kali oleh Sri Wulandari. Dengan didominasi emak-emak, semua yang hadir tampak kompak dan bahagia menjalankan olahraga bersama itu. Sri juga kerap kali mendatangi warga dan berdiskusi, khususnya dalam perihal ekonomi. Sebagai orang asli Cirebon, Sri mempunyai harapan besar untuk menjadikan Cirebon lebih maju hingga sektor terkecil. Berita selanjutnya, pada Sabtu 26 Agustus 2023, Partai Gelora Kabupaten Bogor lagi-lagi menjalankan program rutinnya Saba Warga di Kecamatan Parung, Bogor. Dipimpin langsung oleh Ketua DPD Gelora Kabupaten Bogor sekaligus Caleg DPRD Provinsi Wiwit Purwawan, Sekretaris Bidang Pemerintahan DPN, serta Caleg DPR RI Hisan Anismata, serta Caleg DPRD Kabupaten Bogor Nerialis. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan Partai Gelora serta visi dan misi dari masing-masing caleg, yang seluruhnya fokus pada isu pendidikan, pembangunan, serta permasalahan yang real di desa tersebut. Berita berikutnya, Bidang Generasi Muda Partai Gelora Kota Samarinda mengadakan talk show dengan konsep Bincang Bersama Caleg Muda. Dengan mengangkat tema Caleg Muda Bisa Apa, talk show yang dihadiri oleh sejumlah peserta ini berlokasi di Black Orchid Cafe.
Menariknya, para peserta yang hadir bisa langsung melakukan interaksi bersama caleg muda yang menjadi pembicara. Berjalan dengan lancar, semua bersepakat akan bersama bersinergi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan menjadi bagian dari kepemimpinan dunia. Berita terakhir, salah satu caleg Partai Gelora Kapuas Kalimantan Tengah, Agus Hermawan, luncurkan Gen 7.1 di atas kapal feri menyusuri Sungai Kapuas. Gen 7.1 mempunyai arti gerakan nomor 7 partainya, nomor 1 calegnya. Karena Agus Hermawan atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bang Aher ini merupakan caleg di Dapil 2 yang meliputi Basarang, Kapuas Barat, dan Mantangai. Lewat gerakan ini, ia berharap dapat semakin dekat dengan masyarakat dengan juga membahas permasalahan aktual pembangunan di Kapuas Barat dan teknis pemenangan pemilu mendatang. Sekian Gloranus pekan ini, saya Bilkis Mutiah beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Saksikan Gloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.